Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ribuan orang takut, Syekh Abdul Qadir Jilani bukan penakut. Ribuan orang dia selalu kecil hati. Syekh Abdul Qadir Jilani paling besar hati. Maka dikatakan wali-wali itu berada di telapak kakiku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita sampai ziarah ke Baghdad, ke makam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah qaddasallahu sirrahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa menziarahi kuburku, wajib baginya syafaatku. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majelis zikir Al-Qadiri baca manaqib Jawahirul Ma'ani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah. Syekh Ahmad Jauhari Umar radhiyallahu an, mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah daripada keberkahan manaqib Tuanku Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati setelah masuk jadi mataan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiatkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan antum semua mudah-mudahan istiqamah, diberi terang hati, luas rezeki, sehat afiat badan, panjang umur, dan mudah segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Baghdad. Qutbi Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah, dia dari satu tempat Kailan atau Jailan. Dia wafat dimakamkan di dekat gurunya Abul Qasim Junaidi al-Baghdadi di Baghdad. Allahumma shalli ala Muhammad. Syekh Abdul Qadir ini, andai kata ada seorang soleh, atau disebut dalam satu riwayat hadis waladun soleh, setelah Rasulullah Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jilani imam yang paling di depan, yang paling utama, yang paling afdal, yang diutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman, ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ribuan orang takut, Syekh Abdul Qadir Jilani bukan penakut. Ribuan orang dia selalu kecil hati. Syekh Abdul Qadir Jilani paling besar hati. Maka dikatakan
Wali-wali itu berada di telapak kakiku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita sampai ziarah ke Baghdad, ke makam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, waliullah qaddasallahu sirrahu. Susaat beliau ziarah ke Yaman, ke Hadramut, ke tempat Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, paman, jadi adik atau kakak ibunya, ya, dalam riwayat. Di situ ini beliau wali, ya, aulia ilah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu di samping makam Syed Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini ada satu lubang, ada satu tembok, ada satu lubang di situ. Beliau Syekh Abdul Qadir Jilani melihat ke lubang itu pas ke arah pusara Syed Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini, terus dia ngobrol sama pamannya ini, ya, wali. Ya. Kalau kita ya belum sampai ke sana, tapi mudah-mudahan sampai, amin. Jadi orang mempunyai basiroh, mempunyai pandangan. Di antaranya sampai, ya, dikatakan Rasulullah, kita yang sifatnya kita ngelihat nasihat Nabi Muhammad, ziarah ke makam Rasulullah, man zaraka beri. Siapa orang menziarahi makam Nabi Muhammad, wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Jadi di akhirat husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ziarah makam kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Suatu yang menutupi hati ini itu gak menembus sesuatu yang bisa dirasakan hati. Tabir, nutupi, kabut hitam, awan, mendung. Dari terang matahari terang terus mendung, nggak terlihat terus terang matahari. Atau mungkin akan turun hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di saat diri seorang kita ini melihat apa sesuatu, menggerakkan lidah dalam berzikir dan hati dikehendaki Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seseorang itu akan mampu menjadi seorang yang selalu didengarnya Allah, selalu mendapat pandangan Allah. Atau mereka yang dikatakan wali min auliyaillah ini, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki basirah, memiliki pandangan yang Allah berikan mereka, ketajaman, kasyaf kalau dikatakan. Baghdad dikatakan di Irak, di Timur Tengah sana, di Irak. Ini luar biasa. Ada seorang dia bisa hilang. Ada orang dia bisa terbang, segala macam. Itu ada diterangkan dalam kitab Surah Asrar. Kitab Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah sallallahu sirruhu radhiyallahu anhu. Jadi kalau seorang menziarah, dia akan melihat apa-apa dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang ini keberkahannya. Menziarahi seorang aulianya Allah. Kenapa? Karena dia orang yang Allah pilih, terus kita menziarahi. Karena itu Nabi SAW ngerti ini orang ini menziarahi fulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seorang itu aulia, wali. Misal ziarah ke
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalimantan. Mereka selama hidup dan mereka terus tinggalkan dunia ini, bal ahya inda rabbihim, mereka hidup karena wali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khaufun alaihim, selama dunia mereka tidak sama dengan orang-orang yang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, mereka lain lebih. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah lebih-lebihkan, atau disebut itu khawas, orang yang Allah berikan kelebihan laduni, termasuk daripada keutamaan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita ini andai ikhtiar usaha untuk belajar agama, untuk selalu khusyuk dalam mengerjakan sholat, insya Allah Allah beri kemampuan untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Itu yang dikatakan laduni. Jadi apa yang ketidakmampuan Allah beri kuasa, Allah beri bisa. Dia Syekh Abdul Qadir Jailani ini Sultanul Aulia, raja daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yang seperti mana beliau katakan qaddasallahu sirrallahu al-muhyiddin, bahwasanya wali-wali itu ada di bawah telapak kakiku. Jadi Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i katakan ada aulia yang ngerti dirinya wali, ada wali yang nggak tahu dirinya wali, orang lain tahu dia wali. Ada wali yang tahu dia wali dan kita tahu dia wali. Ada 3 kriteria aulianya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Melihat cara memandangnya nggak sama dengan cara memandangi kita. Mendengar apa yang didengarnya nggak sama dengan apa yang kita dengar. Walaupun sudahlah mereka di alam baqa, di alam kekal, di barzah. Karena mereka bal ahya, mereka masih hidup. La khaufun alaihim, dan orang yang mendekati mereka akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasulullah Nabi Muhammad katakan, kalau menziarahi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad SAW, Allah berikan syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita menziarahi makam Rasulullah Nabi Muhammad dan mereka al-auliya ilah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan ulama ilah, dan ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, termasuk Syekh Ahmad Jauhari Umar di Pasuruan radhiyallahu an. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Wallahu a'lam. Jadi selama hidup dunia ini, ingat akan suatu saat nanti kita berkumpul insya Allah dengan wali-walinya Allah. Amin Allahumma amin. Selalu mengingat wali itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kuasa kepada mereka. Wali, dia wali andai menginginkan sesuatu sesuai yang dikehendakinya, wali. Kalau orang enggak. Kalau orang apa dia kepengen ini, Allah bisa buat dia sesuatu yang lebih. Apakah dia bukan manusia, Habib? Wali min auliya ilah. Jadi manusia semua Allah ciptakan makhluk-makhluknya Allah, yang paling sempurna manusia. Jadi andai kata wali bukan manusia, salah. Wali ini manusia, ya. Tapi wali ini Allah Subhanahu wa taala, yang segala sesuatunya Allah serahkan kepada itu aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ada wali murid, ya. Wali murid ini seorang anak, seorang tua daripada anak yang belajar. Ya, wali murid. Ada wali min auliya ilah, yaitu seorang yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Allah Subhanahu wa taala jadikan
bukan dari sesuatu yang bukan makhluk, tapi dari makhluk, yaitu manusia. Dan ada segolongan itu jin. Wali, ada segolongan itu jin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan magam itu dikatakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena dikatakan selama kita hidup di dunia kita beribadah kepada Allah. Begitu kita ketemu ajal, ketemu umur, kita dikuburkan, selesai sudah urusan ibadah kepada Allah. Amal terus, dan apa yang dibawa selama dunia terus akan Allah berikan kepada orang yang selama dunia dia sampai Allah perhatikan, mendapatkan nadratu ilahiyah, mendapat pandangan Allah. Jadi wali ini benar-benar andai kata kita melihat wali Allah Subhanahu wa taala salah, maka kita nggak kenapa-napa, hati-hati. Karena wali ini khawas dikatakan, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dikatakan Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi ini dia salah satu murid Imam Ghazali. Imam Ghazali ini bersufi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Ahmad Al-Badawi katakan bi Rasulillahi wal Badawi. Aku beserta Rasulullah, kata Syekh Ahmad Al-Badawi. Dan dia menyebut dirinya di hadapan Rasulullah Nabi Muhammad. Dan kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Jawahirul Ma'ani di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang ini seperti ini. Allah akan letakkan akhir seorang itu saat akan menghuni satu tempat, ada batu nisan di sana, misalnya nama Husin, ada batu nisan di situ. Nah, terus mudah-mudahan banyak yang ziarah. Ya, kalau kutub mati dikubur banyak ziarah, pahala ngalir terus. Alhamdulillah, insya Allah. Dan karena apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Baghdad, makam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu setiap saat Syekh Abdul Qadir Jailani berdua-dua terus sama Rasulullah di alam baka. Wali ilah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, mendapatkan fadilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarahi, pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan fadilah besar dari seorang yang sudah meninggalkan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.